Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan cara penyembelihan hewan berupa onta dengan hewan selain onta seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Nah, dua perbedaan metode penyembelihan itu di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan cara penyembelihan hewan berupa onta dengan hewan selain onta seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Nah, dua perbedaan metode penyembelihan itu di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang pertama disebut dengan istilah an-nahr atau an-nahru. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu dalam bahasa lain disebut kalimat an-nahru. Nah, kemudian metode yang kedua dikenal dengan istilah adz-dzabahu atau adz-dzabah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'murukum, memerintahkan kalian orang-orang Israel, an tadhbahu baqarah, agar menyembelih seekor sapi betina. Kalimatnya adalah an tadhbahu, atau dalam bahasa yang awal tadi kita sebut dengan istilah adz-dzabahu. Nah, perbedaan antara an-nahru dan adz-dzabahu itu ada pada perbedaan cara penyembelihannya, dan yang kedua, hewan tertentu bisa dilakukan dengan cara an-nahru dan hewan yang lainnya dengan cara adz-dzabahu. Nah, teman-teman sekalian, metode yang dikenal dengan an-nahru itu biasanya dipakai untuk menyembelih hewan berupa onta. Jadi nanti teman-teman kalau browsing di YouTube, banyak video-video menampilkan model penyembelihan hewan berupa onta itu biasanya onta dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Duduknya onta itu ya. Jadi nanti kalimat an-nahru itu metode penyembelihan yang dilakukan dengan cara menusuk atau melukai bagian leher bawah onta tersebut. Jadi kalau ini ada seekor onta, ini umpamanya ini gambar onta nih, lehernya panjang gitu. Biasanya kalau metode nahr itu yang dilukai itu daerah sini. Jadi ini leher atas, ini leher bawah. Jadi bagian leher bawah inilah yang menjadi tempat ditusukkannya tombak atau pisau untuk melukai bagian bawah, leher bagian bawah ini. Atau kalau kita ini ya daerah sini nih, tenggorokan ini. Jadi yang dilukai daerah situ. Dan hewan ontanya itu dalam keadaan berdiri tegak atau dalam keadaan duduk gitu. Nah, penusukan inilah yang disebut sebagai metode an-nahru. Tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli lirabbika wanhar," dan sholatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan kemudian lakukanlah sembelihan hewan kurban. Nah, teman-teman sekalian, kemudian masuk pada metode yang kedua, disebut dengan kalimat adz-dzabahu. Nah, adz-dzabahu itu adalah metode penggesekan bilah tajam pada pisau atau golok di leher hewan yang disembelih tadi, di bagian leher atas. Ini tadi kalau an-nahru di bagian bawah, kalau adz-dzabahu ini leher bagian atas yang disembelihnya gitu. Ada kambing, sapi, kerbau, dan semua hewan itu rata-rata menggunakan metode adz-dzabahu ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk kalimat adz-dzabahu biasanya hewan besar atau seperti kambing, sapi, kerbau itu dalam keadaan dirobohkan atau dibaringkan dengan salah satu sisi bagian badan yang ada pada hewan tersebut gitu. Jadi dia dirobohkan, baru kemudian bagian leher atasnya itu digesekkan dengan benda tajam. Berbeda dengan metode an-nahru tadi, dia dilukai sedikit dengan pisau bagian tenggorokannya,
atau dia ditusuk menggunakan tombak atau menggunakan pisau yang panjang gitu. Nah, dua perbedaan ini susah untuk dibolak-balik karena memang tadi kalau an-nahru ini digunakan untuk onta, maka onta dengan metode nahru dia akan cepat mati. Begitupun dengan sapi, kambing, kerbau dengan metode adzabhu ini juga dia akan cepat mati. Karena pada prinsipnya metode mana yang digunakan itu yang jelas secara prinsip cari metode yang paling cepat hewan itu mati dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, tadi kalau an-nahru diterapkan pada kambing maka tidak lumrah, kemungkinan besar dia juga mungkin akan mengalami proses mati yang lama. Begitupun ketika onta ini dipaksakan menggunakan adzabhu mungkin akan mati, tapi proses matinya pun akan lama sehingga terasa kesakitan dan sangat menyiksa. Baik, demikian teman-teman sekalian, itu tadi dua metode penyembelihan yang dikenal di dalam Islam. Yang pertama an-nahru dan yang kedua adzabhu. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.